Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Mei Kristina MK, peserta Latsar angkatan 17 kelompok 4 tahun 2021 dengan pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar. Di sini saya akan memaparkan tentang mind mapping anti korupsi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan mind mapping anti korupsi. Sebelum kita masuk ke mind mapping anti korupsi, saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang korupsi. Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Baiklah, kita masuk ke mind mapping anti korupsi. Ada beberapa poin-poin penting yang akan kita bahas dari anti korupsi. Yang pertama adalah jenis korupsi, yang kedua adalah nilai-nilai dasar anti korupsi, yang ketiga adalah penyebab korupsi, yang keempat adalah ciri-ciri korupsi. Kita akan bahas satu persatu pada slide selanjutnya. Jenis korupsi ada beberapa. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara, suap menyuap, gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, dan pemerasan. Itu adalah jenis-jenis yang sering dilakukan tindak pidana korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah nilai-nilai dasar anti korupsi. Nilai-nilai dasar anti korupsi mencakup 9 poin. Yang pertama adalah jujur, yang kedua adalah peduli, ketiga mandiri, keempat disiplin, kelima tanggung jawab, keenam kerja keras, ketujuh berani, kedelapan sederhana, dan yang kesembilan adil. Kita masuk kepada poin ketiga, yaitu penyebab korupsi. Penyebab korupsi ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi, yaitu yang pertama adalah penegakan hukum yang tidak konsisten, yang kedua langkahnya lingkungan anti korupsi, yang ketiga rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara, yang keempat adalah kemiskinan atau kecelakaan, yang kelima penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, yang keenam keuntungan korupsi lebih besar dari kerugian yang ditangkap, yang ketujuh pemberian imbalan jasa, yang kedelapan gagalnya pendidikan agama dan etika. Yang keempat adalah ciri-ciri korupsi. Di sini kita dapat melihat bagaimana seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi. Yang pertama dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang kedua merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih, yang ketiga berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, yang keempat berlindung di balik pembenaran hukum, yang kelima melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, yang keenam mengkhianati kepercayaan. Itulah mind mapping anti korupsi yang saya buat, biarlah kiranya kita dapat menanamkan nilai-nilai dasar anti korupsi di dalam diri kita masing-masing. Sekian dan terima kasih.